kita masuk ke ada rumusan, pengumpulan data, analisis data, terus baru masuk kepada perhitungan kalau ini menggunakan metode, atau kalau kalian masuk perancangan, ini merancang sistemnya, baru uji coba analisis, baru kesimpulan. Itu secara umum begitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah, masalahnya apa yang akan diselesaikan, terus rumusan masalahnya gimana, terus dan seterusnya. Nah, di sini ada metode penelitian, misalnya kalian menggunakan SPK, ini ada SAW, WP, TOPSIS. Kalau kalian menggunakan sistem informasi, ada yang menggunakan waterfall, ada yang SDLC, dan seterusnya. Nah, apa itu desain? Desain penelitian ini adalah sebuah pedoman untuk kalian melakukan proses instrumennya. Jadi proses pengambilan data, kalau SPK berapa, terus siapa saja yang akan diambil datanya, wawancaranya, dan seterusnya. Terus sampelnya berapa, terus pengumpulan datanya di mana. Nah, ini perlu didesain dulu, ditentuin di awal. Nah, dengan pemilihan desain ini diharapkan kalian mudah dalam proses penelitiannya. Jadi dalam menjalankan proses pengumpulan data dan seterusnya bisa lebih terarah. Nah, tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik. Contohnya, tidak punya peta jalan seperti ini. Jadi, tidak punya tahapan-tahapannya. Setelah ini apa ya? Setelah ini apa ya? Nah, kalau ininya ada, kalian menyusun jadwal, penelitian, itu tahapan-tahapannya jelas. Yang pertama, mungkin minggu pertama saya selesaikan ini. Terus minggu ketiga saya selesaikan ini. Minggu keempat saya selesaikan ini, dan seterusnya. Nah, itu lebih mudah. Oleh karena itu, kalau tadi kita desain penelitian, yang harus diketahui oleh adik-adik mahasiswa adalah apa sih Pak bedanya metode penelitian sama metodologi penelitian. Nah, ini harus betul-betul lebih spesifik. Kalau kalian berbicara metode penelitian, itu adalah sebuah teknik atau prosedur untuk mengumpulkan atau menganalisis data. Tekniknya apa, prosedurnya apa, cara analisisnya apa. Nah, ini metode. Sedangkan kalau metodologi penelitian itu adalah langkah-langkah yang akan Anda gunakan dalam melakukan sebuah penelitian atau melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Bahasa simpelnya adalah metodologi penelitian ini sebenarnya adalah tahapan-tahapan penelitian tadi. Kayak gini. Nah, jadi tahapan penelitian ini disebut dengan metodologi penelitian. Berarti metodologi penelitian itu adalah tahapan-tahapan penelitian. Nah, sedangkan untuk metodenya ada di dalam metodologi ini. Artinya apa? Di dalam metodologi penelitian itu pasti ada metode penelitian. Karena kalau berbicara metodologi penelitian itu adalah tahapan penelitian. Nah, oleh karena itu, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita lihat desain penelitian ada yang bersifat survei, ya, ada yang bersifat historical, ya, ada yang bersifat eksperimental. Nah, kalau untuk anak informatika, kalau SPK itu ada survei juga, terus ada yang experience juga, harus membuat aplikasi gitu. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat ada beberapa teknik sampling. Kalau kita ngambil sampel, ada probability, ada non-probability. Ini biasanya masuk kepada metode penelitiannya. Nanti kalau ini ilmu statistik dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita di dalam informatika
Jadi nanti di dalam desain penelitiannya itu yang harus dibuat adalah tahapan penelitiannya. Nah, kayak gini ini harus dibuat di bab 3-nya. Nah, jadi di bab 3 harus ada namanya metodologi penelitian bab 3. Nah, 3.1 itu pasti ada misalnya lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitiannya di mana? 3.2 mungkin apa atau kalian bisa membuat grafik atau blok diagram kayak gini, baru menjelaskan satu-satu. Identifikasi masalah itu apa, rumusan masalahnya itu apa, ya pengambilan datanya itu di mana saja. Terus nanti metode penelitian yang dipakai apa? Kalau topsis, maka harus ada blok diagram topsis di situ. Kalau AHP topsis, maka harus ada blok diagram AHP topsis di situ. Jadi di dalam bab 3 itu ada tahapan penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian dan juga harus ada namanya metode penelitian. Nah, itu ya adik-adik sekalian, sebenarnya bagaimana mendesain sebuah penelitian. Ringkasannya adalah desain penelitian adalah pedoman Anda untuk melakukan proses penelitian dengan menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampelnya, pengumpulan data, serta analisis datanya. Nah, metode penelitian adalah teknik atau prosedur untuk mengumpulkan atau menganalisis sebuah permasalahan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan metodologinya itu lebih spesifik kepada kerangka konseptual penelitian. Jadi kalau berbicara tentang desain penelitian, itu berbicara tentang metodologi penelitian. Nah, oleh karena itu, di berikutnya itu akan ada namanya bab metode penelitian. Nah, kalau kalian belajar tentang tadi desain penelitian, itu lebih dekat dengan metodologi penelitian. Sedangkan kalau metode penelitian nanti kita akan lebih spesifik kepada konsep permasalahan yang dipakai. Nah, bisa saja modelnya berbentuk seperti ini. Ya, penetapan masalah, cari literatur review, ini namanya metodologi penelitian atau tadi desain penelitian. Nah, kalau kita bicara metode penelitian bidang informatika, maka kalian harus betul-betul mempelajari tentang teknik-teknik metode yang dipakai di informatika. Misalnya deep learning, apa saja metode-metode yang ada deep learning-nya itu. Ada LSTM, ada GRU, dan seterusnya. Ada yang data mining itu apa? Ada KNN, ada apa? Kalau di mesin learning itu kalian akan belajar beberapa metode. Ada yang sifatnya klasifikasi, ada yang sifatnya prediktif, ada juga yang sifatnya optimasi. Nah, itu. Nah, ini kita akan belajar tentang teknik-teknik atau metode yang ada di pembelajaran di informatika. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, untuk memastikan kalian bisa menyusun itu, maka tugas kalian adalah menyusun sebuah proposal sekarang. Jadi, susunannya adalah seperti ini. Nah, yang pertama ada judul penelitian, ya, terus ada latar belakang, ya, bab satunya ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Terus di sini ada tinjauan pustaka. Ini ada metodologi penelitian. Ini bab 2, ini bab 3, ini bab 1. Nah, nanti saya akan share template-nya, tapi intinya seperti ini. Jadi nanti ada cover, terus ada bab 1, ada bab 2, sama bab 3. Nanti di bab 2-nya itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Terus sedangkan yang metodologi penelitian itu nanti ada
desain penelitian dan metode penelitian. Referensi ini kaitannya nanti sebagai proses tinjauan pustaka. Ya, jadi tugas untuk minggu depan yaitu menyusun sebuah kerangka proposal penelitian. Sebelum itu silahkan kalian pastikan kira-kira Anda lebih senang ke arah mana. Mau main di data mining, atau mau main di artificial intelligence, atau Anda main di sistem pendukung keputusan, atau kalian mengembangkan Internet of Things, atau kalian membuat aplikasi mobile atau aplikasi website yang kalian rasa itu bisa. Yang penting kalian di mata kuliah ini adalah targetnya belajar menyusun sebuah proposal penelitian yang baik dan benar. Yang baik itu adalah mengikuti kaedah karya tulis ilmiah. Yang benar itu kalau tugasnya selesai. Ya, tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai dan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh dosen. Nah, saya ulangi, untuk tugas minggu depan adalah menyusun sebuah proposal penelitian. Nah, jangan tanya siapa-siapa, yang bisa menjawab kalian mau bidang apa adalah kalian sendiri. Oleh karena itu, evaluasi diri, kira-kira kalian mau bermain di ranah mana? Aplikasi mobile kah? Atau optimasi? Atau aplikasi website? Atau kalian mau main di data mining? Atau di deep learning? Atau kalian mau di optimasi yang menggunakan kombinasi AI dan blockchain? Nah, silahkan dipilih. Ya. Baik, itu saja mata kuliah kita pada sore hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Itu maksud dari soal Bapak, kan di soal itu ada pertanyaan, ada perintah topik penelitian yang yang Anda usulkan sebelumnya, maksudnya itu pakai yang tugas kemarin Bapak, apa gimana? Yang mana? Yang tugas proposal itu kan ada kalimat enggak. Ini enggak usah. yang saya tampilkan ininya sebenarnya. Nanti akan ada template, ya. Maksud saya template-nya itu ada judul, ada latar belakang. Biasakan menggunakan template sehingga daftar isinya otomatis, daftar tabelnya otomatis, dan seterusnya. Jadi beda yang ini, karena ini buku, ya. Ini sebenarnya buku detail. Judul itu apa, latar belakang itu apa. Nah, saya mau ngambil isi proposal itu ini. Nah, baik Bapak, terima kasih. Ada yang lain? Ada Bapak. Itu individu atau kelompok Bapak? Individu. Nanti yang kelompok itu setelah UTS, ya. Setelah UTS nanti kita outputnya adalah belajar membuat artikel ilmiah menggunakan analisis bibliometrik. Setelah kalian bisa membuat proposal, proposal ini menjadi UTS nanti. Jadi besok tugasnya itu dikumpulin, nanti saya evaluasi. Targetnya adalah seluruh proposal itu benar yang dikumpulkan kepada saya. Ya, jadi ini latihan menyusun sebuah proposal penelitian yang baik dan benar. Nah, boleh kalian menggunakan AI, tapi yang terpenting adalah kalian harus betul-betul evaluasi diri. Kalian mau ambil judul tugas akhir yang arah mana, supaya belajarnya lebih mudah. Kalau tidak bisa IoT, ya jangan ambil IoT. Kalau kalian bisa SPK, ya ambil SPK. Tapi studi kasusnya dikembangkan, atau metodenya dikombinasikan dengan metode yang lain. Terus yang lain juga perlu
Misalnya membuat aplikasi mobile, misalnya. Aplikasi apa yang akan dibangun? Kalau aplikasi website, nah website apa yang akan dibangun? Jangan ambil yang kalian rasa tidak bisa. Ambil kalian yang bisa dan kalian mampu untuk mengerjakan. Supaya pengerjaan tugas akhirnya tidak tersiksa. Kalau kalian tidak bisa ini, terus dipaksa pakai yang Anda tidak bisa, akan tersiksa. Akhirnya nanti minta bantuan sana sini. Tapi kalau yang dimintain bantuan situ, kalian akhirnya tidak selesai. Lebih baik mandiri supaya bisa kebaruannya tinggi, maka perlu banyak diskusi dengan dosen. Tapi untuk tugas ini silakan Anda mencari minimum arah, nanti ke depan saya mau tugas akhir ini kayak gitu. Kalau beda ya tidak apa-apa, karena ini masih proses belajar. Yang lain besok perbaikan lagi Bapak. Perbaikan tugasnya saya tunggu semuanya ya, yang belum dikerjakan sama yang masih salah tolong dikerjakan. Satu lagi Bapak. Ya. Pertanyaannya itu mengenai referensi Bapak di dalam pembuatan proposal penelitian itu minimal berapa Bapak? Ya kalau di proposal minimal itu 15 minimal. Tapi kalau bisa 25 bagus. Kalau anak S1 itu antara 25-30 cukup. Kalau minimalis itu 15 referensi. Minimalis ya. Minimalis itu minimal. Jangan sampai referensinya cuma 7. Nah, ngambil dari jurnal yang bereputasi. Jurnal bereputasi itu ya kalau di nasional itu Sinta 3, Sinta 2. Kalau di internasional ya minimal Scopus. Tapi tidak perlu itu banget, yang penting ada yang internasional, ada yang nasional. Cara terbaiknya gitu, kalau boleh 70% itu nasional, terus 30%-nya internasional. Gitu. Siap Bapak, terima kasih. Yang lain ada? Cukup ya, kalau cukup nanti proses pengerjaannya sebelum hari Senin tolong dikonsultasikan. Konsultasikan itu kalau sudah selesai bisa Pak mohon reviewnya sebentar gitu, mintain sudah bagus atau tidak, baru kalian bisa tugas di classroomnya. Kalau belum bagus ya, kalau belum mengerti tanya, karena ini tugas, jangan sampai loss. Baik, saya rasa cukup. Saya rasa kalian sudah bisa, mohon nanti dilihat di classroom. Saya akan bagikan template-nya dan